Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala ibadillahi istofa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratim mustaqim. Puji syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya lah kita masih bisa makan, masih bisa hidup, masih bisa bernafas sampai saat ini. Di sini saya ingin mengungkapkan pesan dari kalimat saya tadi bahwa orang-orang zaman sekarang itu hanya bersyukur ketika mendapatkan nikmat-nikmat yang besar, misalkan mendapatkan mobil mewah atau harta yang berlimpah. Padahal sebenarnya nikmat-nikmat yang kecil juga itu sangat penting dan mesti kita syukuri. Jadi dulu itu ketika Umar bin Khattab pertama kali pidato pada saat beliau jadi khalifah itu orang-orang mengira bahwa beliau itu akan mengutarakan visi yang besar untuk negara atau visi yang besar li izzatil Islam wal muslimin, demi kejayaan Islam. Padahal pada saat beliau pidato, beliau cuma bilang begini, saya ini adalah pemuda dari Bani Makhzum dan ketika saya kecil, saya itu diberi makan oleh tante-tante saya yang memiliki kebun kurma, yang dimana di sana saya membantu mereka untuk memanen, dan dari memanen itu saya diberi upah beberapa biji kurma, dan dari itu saya masih bisa hidup sampai saat ini. Jadi dari pidato tadi, Umar bin Khattab itu ingin menjelaskan kepada kita bahwa nikmatnya Umar bin Khattab itu bukan nikmat yang tertinggi, itu bukan ketika menjadi khalifah, akan tetapi nikmat yang tertinggi itu nikmat bisa makan. Dari nikmat bisa makan itu beliau masih bisa hidup sampai pada saat itu. Sholawat serta salam kita junjungkan, kita panjatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan sholawat itulah insya Allah di hari kemudian nanti kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim mubarik alaih. Puasa itu menurut kitab Fathul Qorib pengertiannya secara bahasa itu adalah menahan. As-saumu lugotan al-imsaku. Sementara menurut tasawuf itu puasa untuk meniru sifat Allah yang tidak makan dan tidak minum. Nah, dari puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini kita bisa mendapatkan dua nilai penting, yaitu nilai ketuhanan dan nilai sosial atau nilai kemanusiaan. Yang pertama, nilai ketuhanan. Saya yakin kita ini sebagai orang awam merasa tidak senang ketika kita diwajibkan oleh Allah berpuasa di bulan Ramadan. Karena ketika kita puasa, kita mesti nahan lapar, mesti nahan haus, yang mestinya mungkin di luar Ramadan itu ketika kita lapar ya tinggal makan dan ketika haus ya tinggal minum. Akan tetapi disitulah sebenarnya kemuliaannya bagi orang-orang yang berpuasa. Saya beri contoh begini, ada orang suka makan soto ayam dan dia kemudian diberi soto ayam. Itu adalah hal yang biasa karena memang dia itu sukanya soto ayam. Tapi coba misalkan begini, ada orang makan sesuatu yang tidak disukainya, akan tetapi dia itu mesti makan makanan itu untuk menghormati misalkan istrinya atau temannya atau orang tuanya yang suka makanan yang tidak dia sukainya. Nah, disitulah yang membuat orang tersebut itu menjadi mulia atau menjadi memiliki derajat yang tinggi. Sama seperti halnya puasa. Puasa ini kan kita tidak suka untuk menjalankannya. Akan tetapi karena kita sebagai hamba, kita merasa lemah, kita patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya kita tetap melakukan puasa tersebut di bulan Ramadan. Dan itulah yang membuat kita lebih terhormat atau lebih baik di
sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu nilai sosial atau nilai kemanusiaan. Jadi ketika kita puasa itu kita bisa merasakan susahnya, bisa merasakan sakitnya orang-orang miskin pada saat mereka itu menahan lapar dan haus. Dan juga ketika kita puasa itu kita bisa menghormati yang namanya makanan dan minuman. Jadi pada saat buka puasa, walaupun hanya dengan seteguk air atau dengan segelas air itu kita sudah sangat senang sekali. Sebagaimana hadis Nabi itu lisoimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqoi rabbihi. Jadi makanan yang mungkin di luar bulan Ramadan itu kita sepelekan, ketika masuk bulan Ramadan apalagi waktu berbuka puasa itu sudah sangat luar biasa. Jadi kesimpulan yang bisa saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan tadi yaitu mari kita banyak-banyak bersyukur atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, entah itu nikmat yang kecil ataupun nikmat yang besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kurang, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.